Masya Allah, sekali termul tetap termul. Debatnya kemana? Ujung-ujungnya teroris. Ngelang. Coba dengarkan ya, bacotannya termul. Biar Anda jangan gagal paham. Tonton ya, tonton dengan serius. Ngaku-ngaku ijazahnya Jokowi asli, tapi dia sendiri tidak pernah melihat. Dengarkan ya, bacotannya termul. Jadi pernah lihat ijazah Pak Joko Widodo? Pernah lihat aslinya? Saya tidak pernah lihat asli. Ya loh, kok saudara bisa katakan asli tapi saudara nggak pernah lihat gitu? Saya percaya Pak Jokowi. Loh, Dan bagaimana Anda mau percaya sementara ijazah Anda nggak pernah saya lihat gitu? percaya Pak Jokowi. Yang kedua, saya percaya dengan lembaga-lembaga negara ini. Saya percaya sama UGM, saya percaya sama KPU, saya percaya sama Bareskrim Polri, dan saya percaya sama Polda. Yang saya tidak percaya hanya teroris. Mereka hanya kepentingannya menyerang. Ini yang kacau ini dari kubu sebelah. Ada pihak-pihak yang tidak pernah melihat ijazah tapi selalu mengklaim ini ijazah asli. Sama seperti ada pengacara lain yang mengatakan bahwa pada saat kami gelar perkara khusus itu, pada saat ijazah diperlihatkan, beliau mengatakan saya pegang ada embossnya, ada watermarknya. Begitu saya tanya definisi watermark dan emboss, nggak bisa dia jawab. Justru pertanyaan ini saya balik kepada teroris sebetulnya. Bagaimana dia menuduh ijazah itu palsu 1000 triliun, dia tidak pernah melihat ijazah itu, dia tidak pernah memegang. Loh, kan mereka sudah menjelaskan bahwa basis penelitian mereka itu adalah dua. Pertama, primary evidence atau data primernya itu adalah skripsi yang disampaikan oleh pejabat UGM resmi. Mereka lihat langsung, mereka pegang, mereka foto, dan mereka uji. Ada kejanggalan. Kemudian mereka mengatakan bahwa ijazah ini juga palsu berdasarkan hasil penelitian mereka terhadap data sekunder. Teman-teman, kalau mau mengatakan bahwa ijazah ini asli, ya tolong hadirkan dan lakukan penelitian berdasarkan data primer ijazah Pak Joko Widodo. Saudara tidak pernah melakukan penelitian, apalagi saudara lihat, pegang aja nggak pernah. Tapi di mana-mana, UGM, saudara selalu mengatakan ijazah ini asli. Ijazah ini asli. UGM yang mengeluarkan itu ijazah. Proses akademik Pak Jokowi dari awal sampai akhir itu dilakukan UGM, dan UGM sudah berulang kali menyatakan itu. Kemudian kalian bantah. Saudara pernah mendengar pernyataan UGM bahwa mereka mengatakan ijazah ini asli? Coba buka pernyataan rektor UGM. Itu kan cuma pernyataan. Ini serius loh. Ini material. Saudara bicara otoritas UGM yang mengatakan bahwa ijazah ini asli. Saudara periksa pernyataan rektor UGM. 2 kali dia memberikan pernyataan secara resmi, dan itu direkam oleh UGM. Anda nggak pernah mengatakan bahwa ijazah ini asli. Yang disampaikan UGM itu adalah Pak Jokowi lulusan UGM, kuliah di UGM masuk 80, kemudian tahun 85 selesai. Ada 2 pernyataan yang juga kontradiksi. Ada yang rektor UGM sendiri kan membuat pernyataan yang sering blunder gitu. Dan dia tidak pernah mengatakan bahwa ijazah itu asli yang dipegang oleh Pak Jokowi. Beliau hanya mengatakan begini. Coba putar semua rekaman UGM ulang. Beliau mengatakan bahwa ijazah yang dipegang Pak Joko Widodo adalah tanggung jawabnya Pak Joko Widodo. Yang diduga palsu itu, kalau Anda memahami ketentuan hukum pidana terkait dengan pemalsuan dokumen yang diatur dalam pasal 263 ayat 1 dan ayat 2, Anda harus pahami. Ayat 1. Suatu dokumen asli dibuat palsunya. Bisa saja orang itu kemudian pernah lulus dari satu universitas, bisa. Tetapi dokumennya dia palsukan dari yang asli. Baca ketentuan 263 ayat 1. Bang Ferry ditangkap. 263 ayat 2 memang menggunakan suatu dokumen palsu. Palsu itu artinya adalah ada dokumen asli kemudian dibuat palsunya. UGM tidak pernah memeriksa ijazah Pak Joko Widodo. UGM tidak pernah melihat ijazah Pak Joko Widodo. Semua otoritas
Ya, saya katakan kepada Anda ya, karena Anda nggak pernah mengikuti proses hukum ini. Di Komisi Informasi Pusat, kami tanya, dan saya adalah kuasa hukum yang melakukan permohonan terhadap KIP. Itu saya tanya pihak KPU, pernah nggak saudara lihat ijazah asli Pak Joko Widodo? Nggak pernah. Pernah nggak saudara melakukan autentikasi terhadap ijazah Pak Joko Widodo? Nggak pernah. Jadi saudara bagaimana mau mempercaya otoritas? Otoritas bilang aja bahwa mereka nggak pernah percaya, nggak pernah melihat, mohon maaf, nggak pernah melihat ijazah Pak Joko Widodo. Sampai situ, Yang Bu. mereka percaya itu adalah dokumen fotokopi ijazah yang dilegalisir. Begitu dilegalisir diserahkan kepada KPU, KPU mengatakan bahwa ya sudah, karena sudah dilegalisir oleh KPU, oleh UGM, ya sudah mereka percaya. Tapi pada saat kami kejar dengan undang-undang kearsipan, di mana suatu dokumen itu mau diarsipkan dalam arsip negara, maka harus dilakukan autentikasi antara fotokopi dengan asli, dan mereka nggak pernah melakukan itu. Jadi ijazah itu kan tahun 85 sudah diserahkan kepada yang bersangkutan. Artinya yang menjaga ijazah itu adalah yang bersangkutan. Oleh karena itu Universitas Gadjah Mada ini ya kita tidak mau berkomentar terkait dengan ijazah, a piece of paper yang sudah ada di yang bersangkutan. Oke. Artinya UGM juga tidak bertanggung jawab. Apakah yang beredar sekarang itu adalah yang diserahkan UGM dulu itu bukan? Atau bukan, kita tidak Oke. ya bertanggung jawab untuk itu. Baik, Bu Rektor.